Selamat pagi, Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat-sehat? Harus doping ini di blok 6. Iya. Baik, Ibu dan Bapak. Jadi tadi menyambung apa yang disampaikan Mas Didi dan juga pertemuan pertama minggu kemarin pada waktu kita pengantar blok 6. Sebetulnya kalau dikatakan blok 6 ini padat sih tidak ya, karena tidak padat dengan kuliah. Nah, barangkali yang disebut dengan padat itu sebetulnya kita punya tujuan output yang jelas gitu ya di perkuliahan ini. Nah, kami berusaha membreakdown menjadi tujuan kecil-kecil. Ini saya kira ilmunya manajemen project ya. Kita ingin di akhir ada goal yang besar yang kita capai, tapi supaya ini manageable, tidak kelihatan waduh apa bisa ya nanti kita mencapai itu, maka yang kita lakukan adalah kita chop gitu dalam menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah-mudahan itu menjadi tujuan yang lebih manageable. Nah, sehingga di blok 6 ini kami berusaha memang prosesnya mungkin lebih menyerupai workshop begitu. Ini workshop yang pertama harapannya bisa menghasilkan bab 1 dan kerangka waktu yang kita miliki itu 3 minggu. Ya, jadi dalam 3 minggu ini kita berusaha bersama-sama berproses untuk menghasilkan first draft dari bab 1. Nah, tentunya nanti selama berproses ya draft itu terus akan disempurnakan gitu sehingga harapannya nanti di akhir blok 6 pada waktu pra proposal itu sudah lebih lengkap lah draftnya. Jadi ini Bapak Ibu tahu, kita akan berlari sampai di situ gitu 3 minggu pertama ini kita sama-sama fokus di bab 1 ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat sebetulnya definisi riset ya, di sini kami berusaha meletakkan dalam konteks Bapak Ibu ini nantinya apakah mau jadi profesi peneliti? Ya, kalaupun ada yang mungkin ingin jadi peneliti ya, yang belum bekerja misalnya, wah nanti saya ingin bekerja di lembaga riset atau ingin bekerja di institusi pendidikan, barangkali jumlahnya tidak banyak. Nah, sehingga kami menekankan bahwa penelitian di sini itu merupakan cara yang sistematis, yang tujuannya untuk memahami atau menyelesaikan berbagai persoalan manajemen rumah sakit yang dihadapi oleh ibu dan bapak. Bisa untuk memahami suatu masalah itu dengan lebih baik, atau memang sudah sampai bisa menyelesaikan sebuah masalah manajemen di rumah sakit. Nah, karena ini penelitian, maka di situ ada penekanan bahwa cara kita meneliti tentu saja menggunakan cara-cara yang sistematik dan memenuhi kaidah ilmiah. Nah, sekarang kalau saya tanya ke Ibu dan Bapak ya, dulu Ibu waktu memilih sekolah di MMR UGM prosesnya gimana, Bu? Saya karena sudah kebetulan jadi direktur, Ya. jadi kemudian saya pikir saya harus sekolah Ya. untuk skop yang lebih besar. Jadi itu keputusan untuk bahwa Ibu harus sekolah. Nah, sekarang harus sekolah di mana itu? Bagaimana Ibu mengambil keputusan itu? Waktu itu saya sempat tanya beberapa orang dan saya mendapat informasi katanya kalau sekolah manajemen itu ada 2 di UI dan UGM. Begitu, tapi UI itu Mars. Katanya kalau UGM ini MKes kalau dulu ya. Kebetulan mantan direktur yang sebelum saya sekolah di sini juga. Oh. Jadi ada sebuah proses ya mungkin membandingkan. Sebetulnya tidak hanya 2 center, Bu, di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan itu ya. Ya, ada juga di Unhas, ada di Brawijaya, ada di UNER, ada di cukup banyak.
ya ada proses yang sistematis ya. Tapi itu bisa disebut penelitian enggak, Bu? Coba mencari tahu aja. Ya, mencari tahu saja ya. Untuk biar mantap milih. Iya. Ada yang pokoknya saya mau sekolahnya di Jogja. Nah, kenapa kok pilih Jogja? Murah. Atau temennya banyak di Jogja. Atau karena dulu sekolahnya di Jogja gitu. Nah, ini macam-macam. Sama ketika dulu memilih pasangan. Wah. Sudah berkeluarga? Pakai penelitian? Nanti terus pertanyaannya ada pembanding enggak, Bu? Lebih gawat lagi ada uji cobanya ya, Bu. Ya. Ya. Nah, jadi saya kira kalau Ibu dan Bapak yang sudah bekerja di rumah sakit ya, baik itu di level direksi atau manajer menengah atau bahkan mungkin sehari-hari sebagai dokter, itu saya yakin selama ini mungkin juga sudah banyak gitu berusaha untuk menyelesaikan berbagai persoalan manajemen gitu ya. Nah, hanya untuk tesis ini yang kita perkuat adalah mari kita mencoba memahami, menyelesaikan masalah manajemen dengan cara-cara atau dengan menggunakan metode ilmiah. Sebetulnya tidak untuk mempertentangkan ya, tidak untuk mempertentangkan apa itu tesis dan apa itu capstone, akan tetapi lebih pada mencari apa yang menjadi penekanan pada tesis di IKM yang sebetulnya filosofinya adalah menggunakan model capstone ini. Kalau ini definisi umum, kalau kita mengatakan tesis, sebetulnya ekspektasinya adalah contributes to new knowledge. Ya. Nah, itu betul-betul kalau ini sebuah penelitian yang tadi ya menjadi karir peneliti itu tadi ya, yang dicari adalah menciptakan knowledge baru, menciptakan teori baru, menciptakan mungkin rumus baru begitu ya. Nah, ini semangatnya seperti itu dan generalizable beyond a single setting, bisa digeneralisasi beyond tidak hanya pada satu single setting. Nah, sehingga dengan definisi ini mungkin juga kita mulai berpikir, waduh, apakah ini cocok ya untuk Bapak Ibu yang mengambil S2 di sini? Karena semangatnya Bapak Ibu saya yakin adalah bukan menjadi peneliti tapi menjadi direktur rumah sakit, menjadi manajer rumah sakit yang profesional ya. Profesional itu artinya ya membuat keputusan-keputusan penting menggunakan metode ilmiah gitu ya. Ya, jadi kita meneliti banyak yang mengangkat misalnya permasalahan di rumah sakit A gitu ya. Satu setting kan ya, ibu mengangkat permasalahan yang ibu jumpai di rumah sakitnya sendiri gitu. Bodoh amat kalau masalah itu di rumah sakit lain terjadi apa tidak ya, itu tidak menjadi concern kita. Yang saya urusi ya masalah di tempat saya dan bagaimana itu bisa diselesaikan, sehingga kita lebih menuju pada tesis yang model capstone, karena di situ memang penekanannya itu pada question of practical importance. Ini yang menjadi penekanan. Ya, pertanyaan yang akan dijawab itu adalah pertanyaan yang punya implikasi praktis. Ya, praktis berarti praktis bagi manajemen di rumah sakit. Atau di situ bisa juga mengembangkan, mencoba atau menguji, mengevaluasi apakah ini sebuah intervensi, apakah itu suatu kurikulum, apakah itu suatu sistem misalnya baru yang ada di rumah sakit ya, within ya, yang berada dalam konteks mungkin lembaga tertentu atau setting tertentu. Itu bisa setting di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di masyarakat.
Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu juga mulai minggu ini kan kita mulai mendorong Bapak Ibu, bahkan mungkin sudah mulai minggu kemarin ya, saya mau neliti apa ini, gitu ya. Mungkin jangan berpikir terlalu jauh karena itu ya peribahasa gajah di pelupuk mata tidak tampak, gitu ya. Masalah yang itu sudah jelas. Bapak Ibu setiap hari kalau masuk ke rumah sakit mau ngantor selalu melewati itu ya area pendaftaran pasien dan melihat antrean yang begitu panjang meliuk-liuk gitu ya. Itu setiap hari gitu Bapak Ibu lewati. Nah ini sebetulnya sudah cukup untuk kemudian menjadi wah ini gimana ya saya bisa memecahkan atau memperbaiki masalah ini. Jadi sekali lagi dorongannya adalah dorongan pertanyaan penelitian yang mempunyai implikasi praktis untuk menyelesaikan masalah-masalah di rumah sakit. Nah, kemudian juga penekanan yang lain sebetulnya di tesis terutama yang minat-minat manajemen ya. Hasil akhir yang diharapkan itu yang poin kedua yang saya highlight, development of a deliverable. Deliverable ini bahasa yang digunakan kalau kita mengerjakan project gitu ya. Misalnya Ibu diberi dana gitu, saya sediakan dana 100 juta, dengan dana 100 juta ini deliverable-nya apa? Hasil akhirnya apa? Ya. Apakah misalnya kalau ini proyek sistem informasi ya, apakah itu hanya berhenti di pengembangan aplikasinya gitu ya, ataukah mau sampai ke implementasinya, sudah diimplementasikan di lapangan, ataukah delivery-nya itu mau sampai bahwa sistem ini sudah efektif diterapkan di lapangan, mau sampai di mana tujuan akhir yang ingin dihasilkan. Nah, deliverable-nya bentuknya bisa macam-macam, tergantung masalah apa yang ingin dipecahkan. Ada yang bentuknya misalnya Bapak Ibu memang membuat aplikasi tertentu. Mungkin Bapak Ibu, wah di rumah sakit saya ini kok kita tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai apa misalnya mengenai patient safety, tapi yang sasarannya itu bukan dokter, bukan perawat, tapi mungkin sasarannya adalah apa ya, pasien. Nah yang menarik ini, pasien dan pengunjung. Sehingga deliverable-nya apa? Deliverable-nya nanti di akhir saya punya materi edukasi yang itu siap dipakai oleh rumah sakit. Entah bentuknya apa, handout, entah bentuknya sudah lebih menarik, buku, entah itu bentuknya mungkin kalau di rumah sakit banyak apa TV di mana-mana gitu, mungkin direkam kemudian itu bisa dilihat oleh pasien, silahkan. Tapi ini adalah berbagai bentuk deliverable. Boleh juga bentuknya adalah plan, rencana. Jadi kita hasil akhirnya adalah sebuah rencana. Itu juga bisa dianggap sebagai deliverable. Saya punya bimbingan sudah selesai sekarang. Dia berangkat dari melihat IGD-nya itu bukan IGD yang standardized. Ya, dulu dibuatnya tidak dirancang dengan matang. Sehingga tesisnya itu hasil akhirnya adalah sebuah IGD dengan layout baru, dengan perencanaan baru, yang itu kemudian memang digunakan oleh rumah sakit dalam rangka merenovasi IGD. Jadi dia sudah tahu bahwa rumah sakit akan merenovasi IGD. Nah, dibuatlah dia sebuah perencanaan IGD yang memenuhi kaidah safety, peletakan wastafel itu yang betul di mana gitu ya, macam-macam ini, sehingga kemudian menghasilkan sebuah rencana fisik untuk IGD rumah sakit. Nah itu juga bentuk-bentuk yang kita justru berharap hasil tesis ini bukan hanya sekedar hasil penelitian, tetapi yang bisa langsung
ya diterapkan dan bermanfaat langsung untuk rumah sakit. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Ya 5 poin ini ya. Berawal dari masalah yang didefinisikan dengan jelas, prosedur penelitiannya dirinci, desainnya seobjektif mungkin, dilakukan analisis data, dan ditarik kesimpulan yang justru kesimpulannya ini kita batasi pada apa yang kita teliti. Misalnya begini, kalau tadi awareness patient safety kepada pasien dan pengunjung itu dibuat khusus untuk pengunjung rawat inap, ya, maka kesimpulan kita ya tetap harus dibatasi bahwa ini diusulkan untuk rawat inap. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini akan berguna untuk dokter, untuk perawat, untuk pengunjung rawat jalan gitu, tidak. Karena fokusnya kita adalah pada rawat inap. Jadi kesimpulan yang baik justru kesimpulannya dibatasi. Ya, kalau nanti selama di blok 6 ini kita mempelajari mengenai itu ya, prosedur penelitian dan desain seobjektif mungkin. Sebetulnya yang kita pelajari itu, ini kalau olahraga ya, yang kita pelajari kalau olahraga, saya suka tenis meja gitu ya. Ya, saya mempelajari rules, aturan-aturan untuk tenis meja kan, saya kuasai. Terus saya berlatih untuk main tenis meja. Rules itu tentu saja tidak bisa diterapkan untuk badminton. Iya, tidak bisa diterapkan untuk sepak bola. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu dikenalkan, oh ada studi yang namanya cross sectional survey. Kita mempelajari apa aturan-aturannya. Nah, aturan itu tentu saja berbeda dengan kalau studinya itu studi eksperimental. Ya, akan berbeda juga kalau studinya kualitatif misalnya. Nah, ini yang kemudian nanti kita pelajari dan kemudian kita memilih desain seobjektif mungkin. Desain terbaik yang berguna untuk memecahkan masalah yang Bapak Ibu pilih. Jadi metode ilmiah ya seperti itu. Jadi nanti langkah-langkahnya ini sebetulnya nanti akan merefleksikan juga bab-bab dalam proposal ya. Bab 1 lebih mengenai persoalan masalah didefinisikan dengan jelas. Juga tujuan penelitian didefinisikan dengan jelas. Kalau sudah bicara prosedur penelitian dan desain, maka ini letaknya di bab berapa Ibu dan Bapak? Letaknya sudah bicara di bab 3. Prosedur penelitian yang baik itu prosedur yang bisa direplikasi oleh peneliti lain. Ya. Jadi kalau menulis prosedur penelitian, Bapak Ibu semangatnya bukan kok, nggak usah saya ceritakan semua, nanti nggak dicontoh sama peneliti yang lain. Bukan. Evidence itu kan dihasilkan dari penelitian yang diulang-ulang gitu ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu penelitian, itu Bapak Ibu menjelaskan bab 3 dengan serinci mungkin, sehingga peneliti berikutnya itu bisa mempelajari, oh sebelumnya tuh ini yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak. Dan di situ mungkin ada kelemahan-kelemahan yang lalu mau diperbaiki sama peneliti berikutnya. Ya. Ya, jadi metode ilmiah ya dari awal masalah sampai dengan kesimpulan kita mengikuti kaidah-kaidah yang nanti akan kita bahas selama di blok 6 ini. Oke. Nah, bagaimana awalnya? Ini awal, proses awal ini adalah proses yang biasanya cukup menarik ini, cukup menantang ya. Karena terus Bapak Ibu harus memantapkan gitu. Apa yang ingin diteliti. Nah, topik ini Bapak Ibu, ini sekedar saran ya, bisa mengidentifikasi topik itu secara individual, jadi masing-masing memang mencari topiknya sendiri-sendiri,
Atau bisa juga Bapak Ibu mungkin beberapa orang mengidentifikasi topik ini secara kelompok. Coba ingat-ingat lagi bloknya MMR. Blok 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin di kelas ini ada misalnya 2-3 orang yang sama-sama passionnya di medication safety misalnya. Nah ini kan topik besar ya. 3 orang ingin meneliti medication safety. Topiknya bisa sama, tetapi topik ini kan baru topik besar. Nah nanti dalam prosesnya kemudian 3 orang ini bisa bekerja sama mencari referensinya gitu ya. Bisa bekerja sama dalam nanti memilih aspeknya yang berbeda-beda. Itu silakan. Atau juga mungkin Bapak Ibu tahu, oh ini yang kita coba lakukan ini. Sudah mulai ada yang dipasang di video, di Gamel. Pak Laksono itu tahun ini mau meneliti apa ya? Gitu ya. Fokus penelitiannya apa? Kalau tidak salah ada videonya Pak Yodi. Pak Yodi tahun ini mau meneliti apa ya? Nah kemudian kita mencocokkan dengan interest dosen tertentu. Itu juga bisa dilakukan. Daripada ibu dan bapak berbingung-bingung, 1 minggu melamunnya belum sukses. Ya ada banyak cara. Iya betul Pak, betul. Pinginan itu ya, itu kok enak gitu. Lihat makanan ini soto kok ya enak gitu. Lihatnya sebelahnya makan rawon, kok ya enak. Nah kalau belum sarapan, mau makan siang itu ya apa-apa enak. Nah, sekarang sumbernya dari mana? Ini mungkin yang Bapak Ibu nanti bisa menggali ya. Di antara Bapak Ibu ini kan ada yang sudah bekerja, ada yang belum ya. Yang belum bisa angkat tangan, yang belum bekerja. 3, 4 orang yang belum bekerja ya. Kalau saya tanya mungkin ada pengalaman pribadi. Ya, mungkin pribadi itu bisa mungkin pernah dirawat di rumah sakit atau menunggui keluarga yang di rumah sakit atau ketertarikan individu. Saya itu sejak awal ketertarikan saya adalah misalnya masalah lingkungan rumah sakit gitu ya. Ya sudah gitu. Itu yang menjadi awal dari pemilihan topik. Nah, bisa juga dari 4P ini ya. Ini pada waktu magang mungkin Bapak Ibu juga banyak melakukan observasi. Baik itu observasi ke orang, kelompok orang tertentu, observasi masalah tertentu, observasi program, ataukah observasi fenomena. Contohnya nih, kalau mau masuk Sarjito gitu, apa yang Bapak Ibu observasi? Ya toh Bu? Wah itu sudah sangat di depan mata. Waduh baru mau masuk, pemandangannya adalah PKL, parkir, lalu lintas yang padat gitu ya, kumuh ya. Itu juga sudah menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu lihat program. Ada program-program apa di rumah sakit yang sekarang ini ada? Program apa? Program K3, program PPI, people juga bisa ya. Apakah itu misalnya kelompok-kelompok profesional yang ada di rumah sakit ya? Dokter umum, spesialis, perawat, bidan, farmasi, atau mungkin lihat support staff, manajemen gitu ya. Ada tesis yang mengangkat menarik sekali masalah cleaning service, masalah kebersihan di rumah sakit ya. Itu ya basic sekali. Lalu yang diperhatikan people-nya adalah cleaning service gitu. Jadi ini juga bisa terinspirasi dari itu ya 4P. Sumber lain isu kontemporer. Mungkin yang Ibu sampaikan tadi isu kontemporer, masalah terkini. Ya, masalah terkini ini di semua rumah sakit ya sama yang dihadapi sama ya. CKN, remunerasi, ya,
JKN sama remunerasi itu diteliti satu kelas sudah bisa. Karena banyak sekali yang bisa diteliti ya. Atau hal-hal yang lain, mungkin Bapak Ibu dengar dari seminar ya, dengar dari apa Persi tahun lalu, isu apa yang diangkat. Nah, ini isu-isu kontemporer atau terkini. Literatur. Di Google kalau yang lebih spesifik ke apa laporan-laporan penelitian, publikasi, apa tuh namanya? Pernah dengar Google Scholar? Ya, di Google kalau hanya di Google wah segala macam ya masuk, tapi kalau Google Scholar sudah lumayan itu. Jadi itu produk-produk scholar ya, ada jurnal masuk di situ, report penelitian masuk di sana, itu Google Scholar. Apalagi yang Bapak Ibu gunakan? PubMed. Saya berharap tidak ada satupun Bapak Ibu yang belum pernah berkenalan dengan PubMed. Oh, baru dengar Bu. Waduh. Berarti yang pernah dengar Bu blok 1 terus habis itu belum pernah dibuka lagi. Nggak apa-apa gitu ya. Sekarang lah saat untuk melihat-lihat lagi ya, melihat-lihat lagi PubMed. Kalau alamatnya nggak tahu ya masuk Google ketik PubMed gitu kan, nanti keluar juga gitu ya. Di PubMed itu kalau kita memilih database tertentu ada yang isinya semua artikel yang full paper. Karena PubMed itu ada yang hanya abstrak, ada yang full paper. Kalau Bapak Ibu ingin full paper, milihnya database apa? Coba sambil masuk ke PubMed, silahkan. Ya, milihnya? Oh, coba sambil dibuka kalau yang bawa komputer. Milihnya internetnya lancar. Alhamdulillah. Bagus, itu awal yang bagus untuk blok 6. Internetnya lancar. Jadi nanti silahkan selama 2 hari ini diingat lagi. Nah, yang namanya artikel itu ada beberapa macam. Ya. Ada yang namanya original article. Ada yang menyebutnya original article. Original article itu biasanya isinya adalah penulis melaporkan hasil penelitiannya. Itu original article. Ada yang rubriknya disebut editorial. Kalau editorial itu editornya menyampaikan beberapa pemikiran-pemikiran gitu. Biasanya ini pemikiran yang baru gitu ya. Nah, ada juga artikel yang atau dia sebut literature review. Kalau tidak disebut systematic review. Ya, atau meta analisis. Nah, kalau Bapak Ibu menemukan systematic review di bidang yang Bapak Ibu, di topik yang Bapak Ibu inginkan, misalnya, wah saya penasaran tentang clinical pathway. Apa betul loh clinical pathway itu bermanfaat gitu ya? Nah, lalu kalau bisa menemukan systematic review-nya, yang itu artinya adalah orang lain itu sudah mereviewkan literaturnya untuk pembaca. Itu enak banget, karena di situ dia akan merekomendasikan, ini loh hal-hal yang belum diketahui. Ini hal-hal yang evidence-nya belum konsisten. Nah, itu menjadi inspirasi kita. Oh, kalau gitu saya coba teliti itu. Ya. Nah, atau ya Bapak Ibu bisa melihat original artikel penelitian sebelumnya. Bagian yang menarik untuk dilihat sebetulnya malah bagian akhir gitu, kesimpulan dan saran. Nah, di situ seringkali kita diberi clue. Oh, ini ke depan harusnya seperti ini, atau sarannya tambahkan variabel ini. Kalau saya menyebut topik itu berarti masih luas ya. Ya. Misalnya topik penelitiannya tadi sistem remunerasi dokter gitu ya. Itu berarti masih topik.
Nanti apa yang mau diteliti, aspeknya kan masih banyak yang bisa diteliti. Nah, ini tadi sudah kita oke. Jadi sumber-sumbernya Bapak Ibu tahu, jangan berkecil hati untuk yang belum bekerja gitu ya. Karena biasanya agak lebih galau lagi itu yang belum bekerja. Kalau yang sudah bekerja kebanyakan masalah galaunya. Sehingga bingung memilih ini kok ya masalah, itu ya masalah gitu, semua masalah gitu. Pasti ya, sudah pasti. Asal jangan Bapak Ibu yang menimbulkan masalah gitu. Sumber masalah ya. Kalau yang belum bekerja tetap ada approach lain untuk menemukan topik penelitian. Nah, jadi tadi di dalam metode ilmiah kembali langkah awal yang sangat penting adalah bahwa masalah didefinisikan dengan jelas. Menemukan masalah tanpa masalah gitulah kayak filosofi pegadaian itu. Ya, nah ini untuk refreshing saja. Sebetulnya apa yang disebut dengan masalah itu? Masalah adalah situasi yang unintended dan unsatisfactory, tidak diinginkan atau tidak memuaskan. Ya, itu masalah. Atau something going wrong, sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sudah susah-susah dibuat aplikasi sistem informasinya, sudah diinstal, sudah dilatihkan, Bapak Ibu ngecek implementasinya, lah kok data-datanya banyak yang kosong atau laporannya tetap terlambat gitu ya. Berarti something is not right. Gitu ya. Itu masalah. Atau deviation. Mungkin implementasinya jalan, tetapi jalannya tidak bisa menyimpang, tidak berjalan seperti yang kita inginkan, atau deviation dari yang kita harapkan, expected standard. Ini hal-hal klinis juga bisa diangkat ya. Misalnya apa? Idealnya berapa proporsi operasi seksio sesaria dari jumlah persalinan yang di rumah sakit? Rumah sakit saya 50%. Ya, itu sudah ada indikasi ya, belum tentu itu masalah ya. Kalau ternyata nanti dilihat, oh ternyata yang masuk ke sini ini semua sudah rujukan dan sangat parah, mungkin 20% itu menjadi terlalu rendah ya. Sehingga ini tapi sudah bisa menjadi awal untuk indikasi adanya masalah. Nah, yang kemudian menyebabkan tujuan yang kita inginkan tidak tercapai. Ya, jadi ini definisi masalah menurut WHO. Ya kira-kira kalau dibuat gambar kayak gini lah ya. Ini kalau saintis beneran gitu yang mau dibuat roket gitu, jadinya kok roketnya belak-belok, dan itu menyebabkan tujuannya tidak tercapai. Roket ini tidak bisa berfungsi seperti yang diinginkan. Nah, sekarang bagaimana kita membedakan itu dengan masalah penelitian? Karena tidak semua masalah itu merupakan masalah penelitian. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, tidak semua masalah merupakan masalah penelitian. Nah, di sini saya memasukkan sebuah definisi yang ini sampai sekarang selalu dianut ya. Dikatakan di situ bahwa disebut masalah penelitian. Kalau kita bisa merumuskan dalam suatu kalimat gitu mengenai hubungan antara dua fakta atau lebih. Nah, sekarang ini maksudnya begini. Kalau komputer rusak, itu masalah bukan? Kenapa kok itu masalah? Kalau komputer rusak
di blok 6, wah itu masalah besar. Karena lalu saya mungkin tidak bisa menyelesaikan penugasan. Sehingga sebetulnya di situ ada satu variabel apa dua variabel? Ya. Ada variabel komputer rusak. Tapi kalau nggak dikaitkan, ya komputer rusak aja kok masalah tuh, ya udah bawa ke Harisma kan selesai. Tapi kalau komputer rusak itu menyebabkan saya nggak bisa presentasi besok nih, ini sesungguhnya yang ada di pikiran kita itu sebetulnya kita mengkaitkan lebih dari satu fakta. Komputer rusak dan fakta bahwa Bapak Ibu harus menyelesaikan tugas atau harus presentasi. Ini dua masalah. Contoh yang lain misalnya SPP mahal. Masalah apa bukan? Iya. Bisa masalah, bisa enggak? SPP mahal, kalau saya punya uang, gitu ya, ya enggak masalah. SPP mahal, kalau saya sekolahnya tidak mendanai sendiri, ada sumber beasiswa, enggak ada masalah. Ya. Jadi sebetulnya setidaknya dalam benak kita mengatakan itu masalah itu karena kita mengkaitkan dengan fakta lain. Gitu. Sehingga kemudian itu menjadi kemudian bisa dikembangkan menjadi masalah penelitian. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mulai mengidentifikasi masalah, saya kira problem utamanya bukan nggak ketemu masalahnya ya, mungkin lebih banyak karena banyak sekali yang bisa diangkat sebagai masalah penelitian. Kalau masalah itu sangat urgent untuk dipecahkan, menurut Bapak Ibu ini cocok nggak diangkat untuk penelitian? Urgent loh, bukan penting, urgent. Betul. Mungkin kalau ini urgensinya sangat tinggi, justru nggak ada waktu lagi untuk meneliti. Tapi kalau high importance gitu, penting, bahkan itu sifatnya mungkin lebih strategis gitu, kita punya waktu untuk merancang penelitian yang baik. Tapi kalau minggu depan harus diputuskan karena itu urgent, ya sudah, lupakan penelitian tuh, pakai intuisi saja. Ya, insting ya. Ya, jadi ini beberapa pertimbangan relevansi. Kalau bisa juga mencegah duplikasi. Maksudnya mencegah duplikasi ini adalah semangatnya ketika masalah itu sudah banyak diteliti sebelumnya, carilah bagaimana caranya memperbaiki penelitian yang sebelumnya sehingga selalu ada nilai keasliannya. Urgensi, acceptability itu misalnya begini, kalau ini rumah sakit pendidikan dan rumah sakit pendidikan ini sedang sangat heboh mengenai remunerasi dokter. Pada saat yang sama kita juga memahami bahwa undang-undang Dikdok itu juga mendorong remunerasi residen, ya. Nah, kalau masalah remunerasi dokter itu masih cukup bergolak, belum ada solusi, kemudian diteliti mengenai remunerasi residen, bisa jadi ini mungkin malah tidak ada clue gitu, malah akhirnya itu tidak acceptable untuk diteliti karena timingnya saat itu mungkin tidak pas untuk meneliti mengenai hal itu. Ya, itu acceptance. Kalau sama ketika begini, dulu awal-awal penelitian mengenai medication error, medical error itu ya, kalau kita menengok ke belakang, itu awal-awal dulu saya mengatakan di judulnya itu jangan ada kata-kata medical error. Tapi kita ubah tone-nya menjadi yang positif. Ya, patient safety. Karena apa? Banyak rumah sakit saat itu, mungkin 10 tahun yang lalu ketika melihat, kok mau diteliti medical error di rumah sakit? Wah, jangan, silahkan teliti di tempat lain aja. Gitu ya, karena orang masih belum paham betul saat itu. Tapi saat sekarang, saya kira tidak ada masalah. Semua orang sudah
faham. Itu persoalan acceptance. Kelayakan, kalau Bapak Ibu menelitinya butuh 2 tahun, 2 tahun hanya untuk meneliti, Bapak Ibu saya upgrade ke S3. Kalau pesawat kan di upgrade seneng ya, nggak tahu kalau S2 di upgrade S3. Ya, jadi kita para dosen pembimbing itu paham bahwa punya persepsi yang more or less sama ya, bahwa penelitian S2 kita tidak akan membiarkan Bapak Ibu untuk meneliti misalnya sampai dengan lebih dari 6 bulan, itu jelas tidak ya. Biasanya more or less ya sekitar 3 bulan ya. Jadi dan juga kalau yang kemudian membutuhkan dana yang sangat besar gitu ya, ini kita juga harus berpikir mengenai kelayakannya. Aplikabilitas bisa diterapkan atau tidak. Kemudian yang terakhir ya, ada mungkin pertimbangan etik, tapi saya kira ini nanti akan kita bahas secara ini lebih ke kalau penelitian klinis itu ya, itu lebih banyak pertimbangan etik. Pertimbangan untuk manajemen misalnya begini, misalnya dokter itu saat ini berapa ya, sebulan dapat 30 juta gitu. Lalu Bapak Ibu menelitinya membuat kelompok intervensi yang 50 juta ini kita turunkan jadi 30 juta. Lalu kita bandingkan. Jadi nanti kesimpulannya dibayar 30 juta pun tidak apa-apa karena kinerjanya sama dengan 50 juta. Nah, mungkin ini tidak etis ya. Karena loh, ini gimana, dan mungkin juga nggak bakalan disetujui itu. Di situ sudah 50 juta kok dalam penelitiannya ini malah hanya demi penelitian gitu ya. Ini mungkin tidak terlalu etis secara manajemen. Oke. Nah, pertimbangan yang lain Bapak Ibu, pada waktu kita memilih masalah penelitian atau topik penelitian juga bisa berangkat dari topik. Biasanya topik itu kita mulai dari topik yang luas, yang dalam prosesnya kita harus berusaha untuk mempersempit apa yang ingin kita teliti, memfokuskan apa yang ingin kita teliti. Nah, persoalannya adalah langkah-langkahnya bagaimana nih untuk membantu Bapak Ibu untuk mempertajam masalah ya. Ini contoh saja. Ini misalnya situasinya adalah banyak kecelakaan bis. Situasi yang dilihat di jalan itu selalu banyak kecelakaan bis. Nah, terus kita berpikir ke bawah. Ada yang menyarankan kalau mau mempertajam masalah penelitian itu tanyalah why 5 kali. Di why ini sekali aja deh, 2 kali. Why? Kecelakaan bis itu banyak terjadi bisa karena kendaraannya jelek, bisa karena sopirnya yang parah gitu ya, bisa karena jalannya, kan gitu. Terus why lagi, why kendaraannya jelek? Karena sudah tua atau karena tidak punya sistem maintenance yang baik. Ya, sama juga. Kenapa sopirnya ngantuk? Bisa karena sopir ini sudah nyetir lama, long driving hours. Bisa karena itu tanda-tanda lalu lintasnya tidak jelas ya. Ya, ini why lagi. Nah, ini dari situasi yang dihadapi tadi ya. Problem itu bisa jadi dari experience ya. Ini misalnya atau fenomena yang dilihat, banyak kecelakaan. Nah, nanti dengan bertanya why ini kita lalu makin lama makin mempertajam masalahnya. Jadi Bapak Ibu yang mau diteliti apanya nih? Apakah mau neliti jalan yang buruk gitu, atau mau meneliti sopirnya, atau mau meneliti bagaimana sistem maintenance kendaraan? Nah, ini kan kemudian sudah makin sempit lagi, ya. Nah, kalau yang ke atas itu kita ketika meneliti sesuatu kita memikirkan
hal yang kita teliti ini mempunyai dampak yang signifikan. Gitu ya. Wah, kalau saya bisa memecahkan masalah ini, maka saya bisa efisiensi dana sekian persen. Wah, kalau saya bisa memecahkan masalah ini, kecelakaan bis yang sering ini, maka dampaknya apa? Dampaknya ini, misalnya ya bis ini isinya adalah pagi-pagi itu isinya adalah banyak penjual gitu ya, mereka mau berjualan di pasar. Oh, berarti ini penjualnya tidak terlambat sampai ke pasar. Kalau penjualnya tidak terlambat, maka kemudian efeknya adalah barang-barang yang dijual itu bisa laku, terjual semua. Kalau laku terjual semua, ya dia menjadi sejahtera, gitu ya. Jadi kita berpikir apa dampak dari yang kita teliti. Bisa juga karena kalau tidak ada kecelakaan maka tidak ada kematian. Nah, kalau tidak ada kematian, catastrophic expenditure tidak ada, orang-orang bisa produktif, nah, sehingga ujungnya kesejahteraan. Nah, ini salah satu pertimbangan pada waktu Bapak Ibu nanti mempersempit, mempertajam topik penelitian. Cara lain adalah dengan mengikuti langkah-langkah ini. Ini penjelasannya demikian. Misalnya identifikasi topik awalnya mungkin berawal dari patient safety sudah. Blok 1, mungkin Bapak Ibu kalau sudah kebingungan itu, terakhir kadang-kadang saya melempar jurus yang sederhana. Saya tanya saja, selama di MMR senang sama dosen siapa gitu? Saya senang sama Pak Iwan, Bu. Ya sudah, Pak Iwan itu ngajar di blok berapa? Blok 1, Bu. Topiknya Pak Iwan apa? Patient safety, medication safety. Ya sudah, angkat itu sebagai topik penelitian. Ya, ini pendekatan yang sangat pragmatis, tapi it works juga kok. Gitu ya. Berarti itu identifikasi topik, ambil topik patient safety. Lalu Bapak Ibu kan mulai browsing ini. Di WHO itu juga ada patient safety, agenda penelitiannya apa. Mulai tadi googling di PubMed, maka Bapak Ibu wawasannya akan luas. Patient safety itu banyak sekali yang diteliti, gitu ya. Banyak sekali yang bisa diteliti. Mau meneliti apa? Mau meneliti, kalau sekarang di akreditasi yang sekarang sama GCI itu kan ada labeling, ada readback gitu ya, ada patient fall, ada macam-macam sekali. Ada surgery, menerapkan checklist, banyak sekali. Jadi Bapak Ibu paham, ini sub-sub topik yang bisa diteliti. Sub-sub topiknya Bapak Ibu bisa tuliskan. Nah, dari situ kemudian Bapak Ibu memilih subtopik ini. Ya, memilihnya bisa pragmatis, atau bisa juga memilih sudah mempertimbangkan, wah di rumah sakit saya kira-kira yang masih bermasalah mana ya. Kembali ke tadi, sudah dilaksanakan tapi tidak efektif. Sudah direncanakan kok nggak dilaksanakan gitu ya. Itu kita memilih subtopik. Nah, baru kalau Bapak Ibu sudah mantap, ya sudah patient safety saya mau meneliti readback aja deh. Masih ingat readback? Yang itu loh, kalau dokter memberi instruksi, sekarang, ya itu harus dokternya memberi instruksi, yang menerima itu harus mengulang, dan harus ada konfirmasi bahwa yang diulang itu betul. Itu baru read. Udah, saya mau fokus di situ saja lah. Nah, itu menjadi subtopik yang ingin diteliti. Ya. Nah, lalu dari situ kemudian Bapak Ibu, ya PubMed-nya dipakai lagi. Orang-orang pada neliti apa sih tentang readback? Kan gitu. Nah, masukkanlah kata kunci readback gitu ya. And patient safety. Dapat banyak artikel loh di PubMed. Ini kalau sudah keluar, yang dibaca apanya?
Ibu usul abstrak. Ada yang usul lain lagi? Yang dibaca apanya? Mbak? Kalau saya gak usah baca abstrak, Bu, meskipun abstrak itu pendek. Karena apa? Kita itu kan sekarang baru dalam tahap untuk dapat gambaran gitu. Orang-orang neliti apa sih tentang readback? Hanya itu kan yang ingin kita cari tahu. Sehingga membaca judul-judul saja itu sudah cukup. Itu sudah akan memberikan kita wawasan, oh ada readback kaitkan sama ini, oh ini readback gimana memperbaiki readback, oh ada orang lain lagi neliti. Nah sehingga sudah cukup kita membaca judul. Nanti ada saatnya kapan kita harus membaca abstrak dan kapan kemudian kita harus membaca full paper. Tapi untuk saat ini, untuk menemukan topik, memantapkan topik, cukup membaca judul. Ya, dan saya yakin saya nggak tahu nih kalau melihat Bapak Ibu ini mungkin TOEFL-nya bangsa 600, 700 gitu, 2 kali. Enggak ya. Oh, saya yakin kita paham kalau judul, saya yakin kita paham kalau judul abstrak pun saya yakin kita bisa menangkap lah ya. Tapi tidak perlu membuang waktu sampai membaca abstrak untuk saat ini. Ya. Judul aja. Nah, dari sana kemudian saya kira Bapak Ibu akan lebih punya insight bagaimana merumuskan masalah dan bagaimana penelitian yang lalu itu tujuan penelitiannya seperti apa. Nah, bagian yang sangat penting di bab 1 sebetulnya sekarang itu ya bab 1 enggak usah tebal-tebal ya. Ada yang menulis bab 1 saja sudah 20 halaman, 15 halaman. Kalau saya kalau bisa 4-5 halaman cukup ya sudah itu saja gitu ya. Jadi patokannya itu semangatnya bukan untuk menulis banyak. Nah, dalam perumusan tujuan itu menggambarkan apa? Kembali ke konsep deliverable tadi. Orang kalau membaca tujuan Bapak Ibu, dia harus bisa membayangkan, oh nanti Bapak Ibu di akhir penelitian itu akan menghasilkan apa. Nah, sehingga di dalam pernyataan tujuan itu di situ pasti akan tergambar aspek dan faktor yang akan diteliti gitu ya. Mau meneliti readback, tapi apanya yang ingin diteliti? Mungkin ingin meneliti bagaimana meningkatkan efektivitas dari readback, misalnya ya. Nah, sehingga dalam menuliskan tujuan, itu yang paling penting adalah kita menggunakan kata kerja yang spesifik. Kalau Bapak Ibu sering mendengar dalam presentasi proposal itu mereka menggunakan kata kerja mengetahui. Itu kalau menurut pendapat saya itu kata kerja yang tidak akan membantu Bapak dan Ibu. Karena semuanya ya mengetahui gitu. Ya. Kata kerja yang baik itu kata kerja yang membantu Bapak Ibu untuk nantinya memilih strategi penelitiannya. Ya. Kalau kata kerjanya mendeskripsikan, maka kira-kira nanti strategi penelitiannya kemana? Jenis penelitiannya apa ya? Ya deskriptif itu tadi. Deskriptifnya mau kuantitatif kah dengan cross sectional survey atau mau kualitatif kah? Yang penting itu deskriptif. Kalau mendeskripsikan, lalu di bab 3-nya Bapak Ibu mengatakan bahwa saya akan melakukan intervensi, gak gathok, ya gak cocok. Jadi ini sudah kita membangun benang merah itu sejak di tujuan ini. Mendeskripsikan atau menjelaskan, ya ini beberapa kata kerja yang cukup spesifik ya. Mengeksplorasi, mengidentifikasi, ya, mengevaluasi, mengukur. Tapi kalau mengetahui, tidak banyak membantu. Kalau menganalisis, nanti dikomentari, emang ada ya penelitian yang nggak pakai analisis?
Ya. Jadi ini nanti dalam prosesnya Bapak Ibu mengingat, oh kalau saya sudah mulai mikir tujuan penelitian, coba kita memilih kata kerja yang spesifik. Oke. Ya. Ya. Istilah kata kerja spesifik saya membayangkannya antara evaluasi dan mengembangkan. Kalau mengembangkan berarti kita kan konotasinya dari sesuatu yang belum ada itu akan menjadi ada, dan hasil akhirnya ya kemudian mungkin sebuah rencana program atau ya, jadi ada satu langkah lagi. Nah ini tergantung, makanya dalam tujuan itu kita sudah harus jelas nanti di akhir saya akan sampai di mana. Kalau hanya evaluasi, bukan hanya ya, evaluasi itu juga penting ya, berarti mengevaluasi. Kita ingin tujuannya itu menghasilkan sesuatu, tidak artinya kan rencana pengembangan. Ya, misalnya menyusun rencana apa gitu. Mungkin nanti dalam tahapannya ada melihat situasi sekarang, saya praktek yang sekarang seperti apa, ada evaluasinya, itu bisa dimasukkan dalam langkah-langkahnya. Tapi hasil akhirnya sudah ada, mungkin tergantung apa yang mau disusun ya Bu. Nah itu sudah ada hasilnya di akhir. Ya. Baik. Nah, di akhir 3 minggu ini, ya kalau Bapak Ibu lihat, kita memang sekarang model jadwalnya kita akan buat seperti ini, karena saya pikir saya kok jenuh ya lihat jadwal yang seperti itu, melihat jadwalnya sudah pusing gitu. Kita inginnya lebih menyederhanakan dan lebih Bapak Ibu paham apa hasil-hasil jangka pendeknya. Nah, di tanggal 27 Februari itu hasil akhirnya adalah draft bab 1 ya. Nah ini untuk mengingatkan kita lagi, karena di awalnya semangatnya adalah berangkatnya itu dari masalah yang Bapak Ibu lihat atau fenomena yang Bapak Ibu lihat. Jadi ini yang menjadi penekanan, background about the problem. Lalu ya boleh ditambahkan dengan informasi lain yang terkait dengan masalah itu. Nah lalu artikel PubMed-nya kira-kira bisa dipakai untuk apa nih? Kalau bab 1 itu arahnya demikian. Kenapa? Di mana kita bisa menggunakan, kalau saya mau meneliti medication safety, berarti saya tunjukkan juga. Ini loh studi-studi yang sudah ada. Ini bisa digunakan untuk membangun ini, importance of the problem, relevance of the problem. Jadi relevance itu tidak hanya relevance di rumah sakit Bapak Ibu, bisa juga dibangun relevance karena masalah ini memang global problem gitu ya, global challenges, global initiative. Jadi itu digunakan untuk memperkuat argumentasi bahwa ini tuh penting saya teliti, bukan hanya karena di rumah sakit saya seperti ini, tetapi juga karena berbagai literatur sebelumnya yang menunjukkan mengenai pentingnya masalah itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengangkat apa, misalnya mau mengangkat masalah ILO gitu ya, infeksi luka operasi, mungkin tidak hanya menunjukkan bahwa di rumah sakit lain juga masalah ini merupakan masalah yang serius, tetapi juga bisa menunjukkan dari referensi bahwa oh ternyata di negara-negara lain ini juga menjadi masalah yang serius. Jadi artinya tetap kita membangun relevansi dan pentingnya masalah itu bisa dari situasi yang ada di rumah sakit, kemudian diperkuat lagi dengan berbagai referensi atau literatur. Nah, saya akan berhenti sampai di sini. Kalau kita melihat jadwal hari ini, maka hari ini sudah tidak ada kuliah. Nanti saya akan minta Bu Yayu, Bu Uke untuk mampir saja ke kelas kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu
hari ini mempersiapkan untuk presentasi besok siang, ya jam 1. Ini yang dipresentasikan adalah topiknya, mau meneliti apa. Bapak Ibu lihat di form usulan topik deh. Itu yang dipresentasikan, gitu ya, kurang lebih hanya 5-6 slide. Nah kalau yang belum menemukan wangsit topik, ya jangan panik, nggak usah panik ya. Ini bisa untuk men-trigger apa sih yang mau dipecahkan gitu di rumah sakit, atau apa yang dapat diperbaiki di rumah sakit. Mau perbaiki kantinnya, gitu. Kantin rumah sakit kok seperti ini, loh itu kan penting loh. Mau perbaiki apanya? Mau perbaiki parkirnya? Wah itu juga nggak gampang gitu. Mau memperbaiki apanya gitu? Apa yang ingin kita kontribusikan pada rumah sakit itu? Ya kalau yang ibu dan bapak yang sudah di level mungkin middle manager atau bahkan direksi, seringkali ini bisa didorong oleh, waduh saya harus memutuskan bagaimana nanti saya akan melaksanakan remunerasi. Itu keputusan besar yang ingin dibuat. Nah untuk membuat keputusan itu saya perlu mengetahui apa saja. Nah itu yang kemudian diteliti. Ya, jadi kita bisa didorong oleh keputusan yang harus dibuat, atau ya apa yang mau diperbaiki di rumah sakit. Mau memperbaiki poli anak, masuk anak kok suasananya kok wating jelerit, anak-anak lari kemana-mana, ibu-ibu bingung gitu mengatasi anaknya. Oh ini poli anak kok situasinya sama sekali jauh dari psikologinya anak-anak gitu ya. Gelap, suram gitu ya, mencekam loh poli anak, mencekam. Ya, jadi itu yang dicari. Nah tentu saja topik ini harus sesuatu yang Bapak Ibu sendiri semangat ya untuk memecahkan ya. Passionnya di mana gitu. Nah, jangan meneliti karena waduh terpaksa, waduh ini untuk, ya memang ini untuk tesis sih, tapi mau nggak mau memang harus ditempuh. Tapi kalau bisa memilih topiknya itu yang menyenangkan. Ya. Seperti yang materi kuliah yang kemarin, yang kita teliti nanti tidak harus di rumah sakit. Tidak harus di rumah sakit. Ya. Atau di pelayanan primer. Betul. Boleh di puskesmas, di pelayanan primer. Yang penting jurusnya, ilmunya itu memang yang dipelajari selama di blok 1 sampai di blok 5 gitu. Akan baik juga kalau kita memikirkan ada keterkaitan antara puskesmas dengan rumah sakit misalnya. Ya. Jadi itu tidak masalah, Bu. Ya. Klinik juga bisa, ya. Praktek dokter swasta itu juga bisa dianggap. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ini kalau yang belum kerja gimana? Sudah mulai ya terbersit, ingin apa gitu sudah? Sudah, dan dari magang itu sudah melihat berbagai, syukurlah. Bagus itu kalau apa yang dilihat di magang itu kemudian diangkat jadi permasalahan lalu diteruskan di tesis, akan sangat bagus juga. Ya. Ya. Tadi kan sempat disebutkan kalau prosedur penelitian yang baik itu prosedur yang bisa dirinci. Ya. Itu untuk penentuan dari prosedur itu apakah kita melihat standar yang sudah ada kemudian kita adopsi atau mungkin dimodifikasi atau mungkin kita membuat prosedur baru sendiri? Nah, kalau kita berbicara prosedur itu kan berarti ini kita sudah berpikir di bab 3 ya. Di bab 3. Nah, prosedur itu akan sangat didrive oleh jenis penelitian apa yang kita lakukan. Karena kalau kita mau membuat prosedur untuk penelitian kualitatif misalnya, itu akan sangat berbeda dengan prosedur yang kita buat untuk misalnya penelitian intervensi atau eksperimental. Itu sangat berbeda. Nah, sehingga itu menjadi aturan, rules kita adalah apa jenis penelitian yang ingin digunakan. Nah lalu tadi dari googling atau dari PubMed itu
kan kita sudah menemukan penelitian-penelitian yang serupa. Mereka mempunyai prosedur. Nah, kita berusaha melihat apa kelemahan mereka. Iya, dan biasanya kalau di artikel yang sudah terbit di jurnal internasional, itu pasti di pembahasan, itu ada section limitation, study limitation. Ada paragraf yang sebetulnya isinya adalah study limitation. Nah, ini menjadi bahan kita untuk memperbaiki kalau kita nanti mau mengembangkan prosedur penelitian kita. Ya. Jadi nggak ada kok istilah bahwa topik ini sudah tidak boleh diteliti karena sudah banyak diteliti. Itu sebetulnya mislead juga. Topik sudah banyak diteliti itu tidak ada masalah ketika itu diangkat. Selama kita bisa memperbaiki cara penelitian yang sebelumnya. Entah perbaiki teorinya, entah perbaiki kerangka konsepnya, entah perbaiki jenis penelitiannya, instrumennya, apapun yang bisa kita perbaiki, itu bisa dilakukan. Ya, jadi kalau mendengar kepuasan pasien nggak boleh loh, ya nggak boleh kalau caranya begitu-begitu saja dan instrumennya begitu-begitu saja, itu mungkin ya betul. Ya, kita harus apa yang bisa diperbaiki. Ya. Ya, kalau semata-mata duplikasi itu memang tidak disarankan. Selalu harus ada yang diperbaiki. Ya. Ini kan besok untuk diskusi tentang topik. Apakah topiknya itu kan kita mungkin di masa kita punya topik. Apakah kita satu dulu yang kita paling mungkin paling pecah-pecahkan atau paling menarik, ataukah kita punya topik banyak nanti kita sodorkan nanti yang mungkin yang Ya, ya kemarin saya menyarankan ya boleh Bapak Ibu mengajukan beberapa topik, tapi kalau Bapak ngasih saya 10 topik saya kembalikan Pak, pilih dulu. Ya paling banyak saya kira 3 ya, 3 itu sudah ya, atau ya biasanya lebih banyaknya Bapak Ibu mungkin memberikan 2 topik ya, yang betul-betul sudah Bapak Ibu pikir dengan baik, akhirnya waduh kok masih sulit ya, saya memutuskan mungkin menyodorkan 2 topik. Tapi kalau lebih dari 3, waduh ini harus dipikir lagi. Karena kan setiap topik lalu ada ininya Pak, ada nanti ya alasan kita apa meneliti itu. Nah kalau Bapak nyodorkan 5, berarti Bapak harus bikin 5 itu kan. Nah, kan pusing toh Pak. Ya. Ya, jadi ini kesempatan untuk memantapkan saja ya. Jangan juga mengambil masalah yang mudah dipecahkan. Kalau terlalu mudah dipecahkan, berarti Bapak Ibu tidak membutuhkan pembimbing. Ya lakukan sendiri saja gitu. Tapi agak pilih topik yang menantang, yang mumpung Pak, mumpung ada pembimbing, itu ya kita bisa memecahkan dengan lebih baik. terus untuk bahasanya, apakah ini kita sudah mulai memakai bahasa buat kayak penulisan tesis atau kita masih secara umum dulu Untuk presentasinya ya, mohon Bapak Ibu melihat form topik, form usulan topik di Gamel kan sudah ada belum ya? Sudah ya? Belum bisa masuk. Kok yang satu bisa masuk ya? Tadi sama Mas Andi. Oh ya, nanti biar di oke. Sudah mulai lambat karena sudah mulai banyak yang mengakses. Jadi iya kita mengikuti ya form topik atau mengikuti buku kerja. Tapi hanya sebatas sampai paling hanya perumusan masalah dan tujuan. Sudah berhenti di situ saja. Alasan mengambil topik itu, alasannya apa, referensinya apa, kemudian kira-kira nanti perumusan masalahnya seperti apa, tujuannya apa. Jadi panel besok itu tujuannya begini Bapak Ibu, supaya sejak awal itu sudah mendapat komentar, sekalipun ini belum tentu jadi pembimbing, tapi karena ini panel loh, dosen, ada Pak Laksono, ada Pak Iwan, ada Pak Andre, ada beberapa orang. Jadi Bapak Ibu sejak awal sudah langkahnya itu sudah agak lebih pasti. Daripada nanti sudah bikin bab 1 atau di tengah-tengah bab 2 baru diberi komentar oleh pembimbing, itu kan kemudian nanti harus balik lagi gitu.
Ya, jadi besok panel itu untuk membantu mempertajam dan juga mengarahkan Bapak Ibu. Mungkin nggak kita kalau yang mau kita teliti topik itu kita kesulitan mencari referensi yang Relevan. yang diharapkan dari sini. Kemungkinannya kecil, Bu. Kemungkinannya kecil. Karena kalau kita tidak temukan, nomor satu adalah keywords yang kita pakai yang tidak tepat. Iya. Nah, kalau keywords yang kita pakai tidak tepat, maka kemungkinan yang lebih besar adalah kita kemudian diberi banyak sekali justru. Justru problemnya bukan karena tidak ada, tapi karena terlalu banyak artikel yang ya. Jadi kalau tidak ketemu referensinya, nanti juga bisa dibantu. Oh, harusnya keywordsnya ini. Baru ini. Kita dorong ke PubMed, ya itu yang utama. Kalau tidak ya Google Scholar, itu juga bisa ya. Itu kita mendorong sumber-sumber itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita berhenti di sini dulu. Nanti siang mungkin saya akan meminta Bu Uke untuk masuk sebentar gitu kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan untuk persiapan besok. Tapi untuk besok sudah jelas ya, maksimal 6 slide termasuk judul, jadi tidak lebih dari itu. Kemudian ada topiknya apa, alasan memilih topik itu apa, ini seperti di usulan topik. Lalu perumusan masalah dan tujuannya seperti apa. Sudah berhenti di situ saja. 6 slide. 5 menit presentasi. Ya. Nanti mohon Bapak Ibu sudah bisa kumpulkan ke Mas Didik jam 12 slide-nya. Jadi nanti kita bisa atur kalau ini terkait dengan blok 1 besok. Ya, besok. Ya, dikirimkan via email ya silahkan atau di besok jam 12 siang paling lambat besok. Ya, jadi Bapak Ibu semalam lagi lah. Besok hanya PowerPoint. Besok hanya PowerPoint. Di sini kan ada deadline itu ya. Jadi yang besok hanya PowerPoint saja. PowerPoint saja. Itu wordnya. Itu ambil dari kami Usulan. oh maksudnya wordnya itu ya. Iya betul. Jadi ini form usulan topik kan ya. Form usulan topik sama PowerPoint yang 6 slide itu ya. Jadi sebetulnya itu di PowerPoint kan. Nah, perumusan masalah terus sampai di tujuan penelitian. Bisa besok 24 jam. Ya. Mungkin lihat dari wordnya itu kan ada 3 minimal gitu ya. Minimal 3 alasan utama. Dan alasan itu ada referensinya ya. Oh iya, soalnya dari penjelasannya itu apakah data atau referensi. Jadi mungkin kalau kesulitan data bisa pakai referensi. Data yang ada di referensi itu kan bisa juga. Jadi misalnya ya mau meneliti infeksi luka operasi tadi, terus kita nemu artikel toh mengenai itu, terus kita mengatakan alasannya apa? Alasannya karena ILO masih tinggi. Nah kan mau masukin data nih seberapa tingginya ambil dari data di referensi itu bisa. Ya. Dari rumah sakitnya juga enggak apa-apa. Dari rumah sakit lain misalnya, kan kita nggak tahu di rumah sakit kita berapa. Gini Bu, pada waktu kita memilih topik itu ya sebetulnya 2 hal ya. Apa yang kita lihat di rumah sakit, tapi harus ada dukungan referensi Bu. Harus ada. Jadi Tadi misalnya ada masalah seperti ini, alasannya kita itu karena ada ya. masalah ini. Tapi kan relevance of the problemnya, kan relevansi sama pentingnya masalah itu, kan ini mesti dijustifikasi pakai referensi Bu. Bahwa ada masalah itu, iya. Fenomena antrian panjang misalnya, antrian panjang. Lalu
Ibu kan harus menjustifikasi kenapa apa sih pentingnya antrean panjang ini diteliti gitu, relevansinya apa. Nah, referensinya main di situ, Bu, ya. Jadi referensi. Ya, nanti kalau Mas Andi juga mungkin juga bisa ya, Bapak Ibu kalau tanya apa-apa cara untuk menelusurinya, kalau ada masalah ya bisa nanya Mas Andi. Mas Andi suruh masuk aja misalnya. Kita yang akan mengambil lebih masalah manajemen yang tidak terkait langsung dengan misalnya episode safety dan lain-lain. Masalah ya bisa terkait dengan blok 1 sampai 5 kan, Bu, masalahnya ya. Ya, saya coba nyari bukan sih misalnya Ya. di sini saya human resources tapi gitu saya dapat itu lebih banyak judul-judulnya yang saya Ya, karena keywordsnya tidak terlalu broad. Jadi seringkali kan kita harus mengkombinasi human resources itu, wah nanti ketemunya banyak sekali tuh, bisa ratusan ribu sampai jutaan artikel mungkin. Nah sehingga kita bermain mencoba, aduh kita persempit lagi apa ya? Ya tergantung, misalnya dikombinasi dan gitu ya, N apa? Ya. Alasan kita memilih itu sudah harus ada ini. Harus ada. Yes. Baru mungkin, kalaupun itu mungkin baru kita baca judul dan mungkin sekilas tadi ya abstraknya ya, tapi sudah kita masukkan itu karena ini yang untuk memantapkan kita juga untuk meneliti, Pak. Justifikasi masalahnya nanti akan diperkuat dengan referensi-referensi itu selain memang fenomena yang diamati di rumah sakit. Ada yang perlu dibantu ya silakan komunikasi dengan Mas Dudi, nanti Bu Uga saya akan minta untuk nengok. terima kasih Bro.